Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Selamat malam. Kadang kinasi kulo sedoyo. Kita wejangan lagi ya. Kali ini tentang Sabdo Panuntun dan Sabdo Peteng. Kemarin kan sudah waktu ya. Enggak, kemarin itu kan Sabdo Perintah, Sabdo Larangan. Yang pertama Sabda Alam ya. Sabdo Alam itu Sabdo Panguncen ya. Yang orang-orang bilang itu katanya Sabdo Palon. Sabdo itu kan ucapan, saran, nasihat, wejangan. Sedangkan Palon itu pakuncen ya. Jadi Sabdo Palon itu ya kayak Sabda Alam, satu aturan di mana itu sudah menjadikan kodrat garis pinasten. Nah itu yang namanya Sabda Alam atau Sabdo Palon ya. Kemudian Sabdo Perintah dan Sabdo Larangan. Kemudian satunya lagi apa? Sabdo Dadi atau Sabdo Panyuwunan. Yang terakhir baru Sabdo Panuntun Dawu Pinaringan. Nah itu ada bedanya. Sabdo Panuntun Dawu Pinaringan itu buat kita sendiri ya. Itu nanti kelasnya beda ya. Mungkin jenengan bisa dapat itu ya pada kadang-kadang sepuh ya, yang mungkin bukan lagi putra kekudangan tapi sudah menjadi Romo Putro ya. Beliau-beliaunya ini sering mendapatkan Sabdo Panuntun Dawu Pinaringan untuk dirinya sendiri. Ngomong apa gitu, nah nyampe ke sana gitu loh ya. Nah, yang ini beda. Ini Sabdo Panuntun sama Sabdo Peteng. Nah, itu apa ya Pak De? Apa itu istilahnya Pak De sendiri loh? Enggak, itu ada kitabnya. Sabdo Panuntun dan Sabdo Peteng di sini itu seperti yang saya bilang tadi ya. Ini enggak ada hubungannya dengan Sabdo Panuntun Dawu Pinaringan, itu enggak ada hubungannya. Kalau Sabdo Panuntun Dawu Pinaringan itu kan untuk kita pribadi ya. Karena levelitas kita yang berbeda dengan kadang anom itu ya, kadang-kadang sepuh itu ya. Yang benar-benar sudah itu ya pasti dapat itu. Pasti dapat. Sedangkan Sabdo Panuntun di sini yang saya maksud dengan Sabdo Peteng ini itu bentuk wejangan. Maaf ya. Bukan saya nyocok-nyocokan, tapi kayaknya ada sesuatu yang sama. Dulu waktu saya masih di pondoknya Romo Ajeng, saya kan juga belajar itu karena saya dari sana toh. Ya, di dalam Al-Quran itu kan ada dua ayat, namanya ayat Muhammad sama ayat Mustasabihat. Ini penjenengan dengarkan aja, saya nanti paham kok meskipun jenengan bukan orang Islam. Jadi ayat-ayat Muhammad di sini itu ayat-ayat di dalam Al-Quran yang jenengan itu bisa pahami tanpa adanya guru pembimbing ya, tanpa adanya gus, kiai ya. Asal jangan habaib ya, kalau habaib ini bingung loh ya. Tanpa wejangan beliaunya ya jenengan bisa pahami karena memang ayat itu sudah jelas. Ayat Muhammad itu jelas banget ya. Ya jenengan hanya butuh apa sih? Akal pikiran nalar logika jenengan ya. Selama jenengan gak abnormal, pasti jenengan bisa memahami apa itu yang disebut dengan ayat Muhammad ya. Tapi kalau ayat Mustasabihat, waduh ini bro, mohon maaf ya. Ini jenengan harus butuh pembimbing, entah itu guru ngaji, gus atau kiai mungkin ya. Ustadz ya atau ustadzah ya. Karena memang ayat Mustasabihat ini kan apa ya, nggak bisa dipahami secara
Itu kalau jenengan nggak ada pelajarannya di situ ya, yang ditakutkan nanti jenengan bisa bacanya tapi jenengan nggak ngerti maksudnya ini apa gitu. Nah kalau maksudnya apa jenengan sudah nggak ngerti, yang ditakutkan lagi nanti salah tinampi, kalau orang Jawa bilang apa itu, waduh, salah paham gitu loh. Ayatnya ngomongnya kemana, ya jenengan ngartikannya kemana, terus nerapkannya kemana lah. Ini ayat-ayat yang disebut mustasabiha gitu ya. Lah terus apa hubungannya dengan yang tadi? Ada, sama dengan sabdo panuntun dan sabdo peteng. Sabdo panuntun tuh gitu. Wejangan ini gampang sekali ya dipahami ya. Jenengan dengarkan aja baik-baik, jenengan pakai akal pikiran nalar logika jenengan ya. Jadi pada saat orang kadang sepuh ya, bukan orang Putra Romo nanti dimarahin lagi sama mbaknya Wandi ya. Jadi di situ kadang sepuh ya, pokoknya kadang sepuh yang memberikan satu wejangan tentang itu tadi ya. Iya, sabdo panuntun jenengan dengarkan aja ya, pikiran jenengan jangan rebut karpe dewe gitu ya, dengarkan baik-baik ya. Kadang sepuh saya ini ngomongnya apa sih gitu ya, Kang Mas saya ini ngomongnya kemana sih, jenengan pasti paham kalau itu sabdo panuntun. Karena sabdo panuntun itu tidak menggunakan bahasa yang berbelit-belit. Bahasa yang dipakai itu bahasanya orang sekarang, karena bahasanya yang disesuaikan dengan zamannya putra-putra kekudangane Romo. Bukan pakai bahasa-bahasa pewayangan atau pakai bahasa-bahasa kromo yang jangankan jenengan ya. Kadang-kadang sepuh yang ngomong itu loh nggak paham juga kok itu omongan itu arahnya kemana ya. Ya di situ. Jadi soal apa ya, sabdo panuntun itu seperti saya wejangkan doa sembah sujud itu kepada siapa, sembah bekti kepada siapa, sembah sungkem kepada siapa lah. Ini yang saya maksud dengan ini apa itu namanya, sabdo panuntun. Jadi jenengan bisa memahami itu dengan mudah ya. Jadi saya tidak menggunakan bahasa yang aneh-aneh. Tapi kalau sudah sabdo peteng, waduh, ini jenengan harus belajar bertahun-tahun ya. Karena bahasa itu sangat merepotkan. Atau sabdo peteng itu ajaran nyasar gitu tak Pak De, sesat gitu tak, omongan itu nggak bener gitu tak Pak De. Loh enggak, jenengan jangan kayak anak kecil, masuk kalau ada yang warnanya hitam ada yang peteng itu terus mesti dihubung-hubungkan dengan orang nggak bener, dengan kahanan yang nggak suci atau kotor atau tersesat lah. Ini namanya jenengan masih punya paradigma kayak taman kanak-kanak ya, bukan taman kawak-kawak ya. Jadi di sini sabdo peteng itu memang omongan ini nggak bisa dipahami, ya harus dikupas. Ya. Contohnya kayak itu ya, pakai bahasa-bahasa yang kayak gitu. Ya. Tolong kusaluku tumpang mandang pucak-pucuk irung grono. Nutupi babaan hawa songo karungan ciki jaran napas. Asma sejati ingsun. Ana ing telenge dada yaiku sejatine alas ketangga. Miber nemoni sedulur papat sing ana nang alam Indrakila, yaiku semangkoni Taka Makuta Rama sing isine ajaran Hastabrata. Gitu. Jenengan paham omongan yang kayak begitu? Ya, jangan bohong ya, jangan bohong ya. Karena saya di Putra Romo ini enggak 3 tahun 5 tahun, enggak 7 tahun 10 tahun ya. Sudah lebih dari 20 tahun saya di sini. Jadi saya sering ketemu dengan kadang-kadang putra itu yang ngomongnya masih kayak begitu ya. Kalau saya tabrak tak suruh nerangkan itu apa, kadang ya gebak-gebek ini kayak ya.
apalagi jenengan ya. Kadang-kadang sepuh yang ngomong kayak begitu itu cuma ngapalno kok, cuma ngapalno ya. Beliaunya sendiri loh belum tentu so nampeni itu omongan itu apa, apalagi ngelenggai ya. Beliaunya sendiri belum tentu kok kalau sadar apa yang beliaunya itu katakan dengan penggunaan sabdo peteng itu tadi. Sadar aja enggak ya, ya. Dunung enggak gitu kalau orang Jawa bilang, opo meneng ngelenggai ya. Sadar aja enggak itu apa, apalagi sampai ngelakoni, nah enggak mungkin ya. Kan itu sulit sekali. Sulit sekali. Untuk bisa dipahami itu sulit. Jenengan tahu maksudnya apa itu asmo sejati lungguh nang telong dodo, nang tengah alas ketonggo. Miber nang alam indra kila. Apa itu alam indra kila ini? Sing mengkoni Cakra Makata Rama. Sing isine ajaran Hastabrata. Yo iku sejatine sasta Jendra Ayu ningrat pangkuwating diyu. Nah kayak gitu itu ya. Jenengan sering toh ya. Itu bahasa kalau kadang nom yang dengarkan ya bisa kowa-kowo gini. Yang satunya lagi tambah meret-meret gini ya. Pokoknya nggak mangan kembang ya. Satunya lagi gebak ini kadang nomnya kayak kebobegok ya, karena nggak ngerti itu bahasa apa gitu. Sekali lagi saya bilang ya, itu bukan omongan yang salah. Iya, beliau kadang iki omongannya Kanjeng Romo nangke. Iya, saya tahu itu. Yang Romo Ageng sering kok bacakan itu sama saya tahu itu. Tapi Romo Ageng nggak pernah ngomong sama saya, iki ajar nonang itu enggak. Kamu pakai bahasa-bahasa yang sifatnya itu sabdo panuntun, yang omongan kamu itu bisa dipahami gitu loh. Jangan menggunakan bahasa yang aneh-aneh kayak begitu gitu. Kalau kamu memang kebetulan paham bahasa itu kayak gimana ya syukur, cukup kamu aja. Jadi jangan mempersulit kadang nomu dengan omongan yang kayak begitu. Karena omongan seperti itu sebenarnya apa ya? Mohon maaf loh ya, bukan saya yang menghakimi ya. Kadang sepun jenengan ngomong kayak begitu itu cuma untuk show off aja. Supaya apa ya, kalau makanan itu taste-nya itu ada gitu. Apa itu tuh? Wow gitu loh ya. Supaya jenengan itu mendengarkan itu langsung tersepona gitu. Wah, itu bahasanya wah itu. Yo iki ajaran putra Rama sing sak temene iki sing ngene iki basane. Nek jarane ajarane kadewatan iki ngene iki. Iya. Dadi pangucap iku nganggo sabda pewayangan. Itu yang dimaksud dengan sabdo peteng. Dulu saya pernah diajari gitu sama Romo Ageng. Jangan kamu pakai bahasa yang kayak begitu. Kamu pakai bahasa-bahasa yang sifatnya itu sabdo panuntun. Bukan sabdo peteng itu salah ya. Tak ulangi ping bolak-balik supaya jenengan nggak salah paham. Saya tidak bilang sabdo peteng itu salah. Ya. Nanti kalau saya bilang salah jenengan teriak-teriak. Ingat katanya ini tahun 1969 dari ya Romo Rogo Sejati Kanjeng Romo ngomong kayak begini ya saya tahu. Ya, saya tahu itu Romo Ageng itu pegang bukunya semua kok masalah itu. Ya. Jadi intinya itu cuma di situ gitu loh ya. Makanya bagi saya ya, mohon maaf ya, bukan saya pamer ya, sekali lagi ya, saya mohon maaf. Jenengan juga tahu kok dari konten-konten saya yang sebelumnya, kalau memang jenengan follower saya ya, belajar dari YouTube saya, ngikutin saya ya. Apa? Jenengan tahu kan, kalau saya itu kan master Inggris ya. Saya sekolahnya itu di sastra bahasa Inggris ya, sama Jepang. Jadi gaya bahasa, grammatical sentences ya, itu saya tahu benar ya. Apalagi kalau bicara masalah the function of the language ya, fungsi daripada satu bahasa ya, banyak kan master-master bahasa yang ngomong seperti itu ya, ahli-ahli bahasa ya, ya.
Kalau bahasanya itu sendiri namanya language, kalau ilmunya itu linguistik, kalau orangnya itu linguistis. Nah, linguistis itu kayak saya gini, ya, ahli bahasa. Linguistik itu ilmu tata bahasanya, sedangkan language-nya itu bahasanya. Jadi bahasa, ilmu, bahasa, dan ahli bahasa itu jadi satu. Semua ahli bahasa mengatakan begitu. Nggak perlu saya Inggriskan tuh, nanti kalau saya dipikir show off lagi ya, kayak itu tadi ya, yang lumpuh selalu kutumpang. Ya. Tapi kalau jenengan mau ya nggak apa-apa ya, udah itu ya, kayak Josh Dryden ya, ya seorang Josh Dryden itu pernah ngomong seperti itu ya, bahwa the function of the language must be able to mix communication ya, very very well. Apa itu Pak De? Fungsi daripada bahasa itu must be able to, harus. Ada kata harus ini berarti nggak boleh dilawan. Must be able to berarti harus bisa to make communication very well. Harus bisa dipakai untuk komunikasi dengan sangat baik. Intinya gimana coba? Intinya itu kalau saya ngomong jenengan paham. Nah itu fungsi diadakannya bahasa. Nah kalau saya ngomong mengeluarkan satu wejangan terus jenengan nggak paham, terus buat apa saya ngomong? Kan mending saya ngerokok sambil ngopi. Nah itu yang bener. Buat apa saya ngomong ngabisin energi, ya ngabisin waktu. Jenengan nggak paham apa yang saya omongkan. Nah ini kan. Kalau jenengan orang Muslim mungkin jenengan bisa lihat di Al-Quran jenengan. Di situ dikatakan apa? Tinggalkan semua perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Itu di apa Pak? Surat Al-Mu'minun mungkin ya. Ya, jangan bisa lihat itu ya. Yo, tadi aku seorang pondok pasti ngerti itu. Iya, iya. Karena fungsi daripada bahasa itu kan itu harus bisa, harus. Ya. Bukan fungsi dari bahasa itu untuk berkomunikasi. Kalau untuk berkomunikasi itu standarnya masih standar, ya standar lower atau standar general ya. Tapi kalau sudah ada kata harus berarti ini tidak boleh tidak, betul toh? Ya. Ada kalimat must be able to make communication ya, atau must be able to communicate very well ya. Harus bisa dipakai untuk itu. Ya, must be able to use to communicate very very well. Harus bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan sangat baik. Jenengan ngomong, saya paham jenengan ini ngomong apa. Jenengan tanya, saya paham jenengan ini pertanyaannya kemana. Ya, terus apa yang saya lontarkan dalam bentuk jawaban, jenengan pun juga paham. Pak De Agus ini jawabnya kemana. Lah itu ya. Tapi kalau saya ngomong jenengan sudah nggak paham, cuma mencicil, melotot gitu ya, sambil tengong gini, ya kayak orang ngeblank gitu. Ya terus apa gunanya saya ngomong? Makanya saya nggak pernah menggunakan kata-kata yang kayak begitu. Bukan saya nggak tahu, ya. Yang namanya buku itu saya punya banyak, fotokopi dari catatan buku-buku kuno itu sangat banyak sekali gitu loh. Kalau itu yang saya pakai kayak bahasa-bahasa yang ada di Serat Wahyu Hidayah Jati ya, itu kan bahasanya bahasa gimana ya Pak De? Nah ya itu tadi bahasanya gimana ya, jenengan pernah baca itu. Nah itu loh, makanya jenengan kalau kekadangan nggak usah show offan yang kayak gitu, pakai aja sabdo panuntun yang biasa yang jenengan ngomong itu. Kadang nom tuh bisa paham omongan itu larinya kemana sih gitu loh, itu apa gitu loh ya. Jadi orang itu nggak bingungi gitu. Soalnya saya pernah seperti itu ya. Ada kadang anom tuh yang kayak gitu, berkeluh kesah sama saya. Saya kalau mendengarkan wejangannya Mbah itu ndasku koyo pecah Pak. Sumpek saya Pak, tenang-tenang malah tak disumpek. Wong iki ngomong apa sih ini?
Iku omongan apa sih Pak? Omongan bener apa omongan salah sih Pak dulu sampai seperti itu? Suaminya manggil saya Pak D ya, kalau istrinya manggil saya Romo. Iya Romo. Kalau Romo Gus yang ngomong ya, saya dalam posisi emosi atau nggak konsen gitu, saya dengarkan omongannya Romo Agus ngomong dulu, saya bisa paham dengan mudah. Tapi kalau omongannya mbaknya ini, jangankan saya dalam keadaan emosi atau tidak konsen, ya dalam keadaan konsentrasi tinggi loh, saya nggak paham ya Romo ini ngomongnya apa sih orang ini. Nah ini hal-hal yang kayak begitu itu terus buat apa dilakukan ya? Gunanya itu loh apa? Ngomong kayak begitu itu gunanya apa? Maksudnya juga apa? Kan kita juga nggak ngerti ya. Kalau memang tujuannya itu supaya ketok karo apa ya, kelihatan kayak cidok karo para dewa ya, pakai bahasanya dewata sama bahasa pewayangan ya, saya nggak ngerti ya. Karena omongan jenengan yang kayak gitu kalau saya yang dengarkan ya saya paham maksudnya itu apa ya. Tapi kalau kadang nom bisa paham dengan omongan yang kayak begitu. Ya itu loh. Saya hindari banget ngomong pakai bahasa-bahasa yang kayak begitu. Kalau asmo mungkin ya namanya asmo kan yang ngomongnya segitu-gitu aja tuh kalau asmo. Tapi kalau sudah dalam bentuk wejangan kan nggak semua orang itu bisa paham omongan yang kayak gitu itu apa gitu. Betul ya? Ya itu yang saya maksud dengan sabdo peteng. Ayat mustasabihat gitu kalau di Al-Quran ya. Mending jenengan pakai sabdo panuntun ya. Begitu jenengan ngomong itu orang itu bisa paham dengan sangat gampang. Mudah sekali omongan jenengan untuk dipahami. Dipraktekannya pun sangat mudah. Nah itu yang paling saya senang. Itu yang saya pakai. Itu yang saya pakai. Sabdo panuntun dalam bentuk wejangan, bukan sabdo panuntun dawu pinaringan ya. Sabdo panuntun ya dalam bentuk wejangan. Kalau sabdo peteng ya wis sudah itu jenengan taruh di belakang gini aja ya. Sabdo panuntunnya ditaruh di depan gini ya. Kayak Romo Semoyo Jati ya, Romo Semar ya. Apa yang mudah ditaruh di depan pakai tangan kanan ya, apa yang mempersulit ya dan sifatnya itu sinengkeran bingit atau bahaya kalau diketahui banyak orang yang jenengan taruh di belakang. Nah itu lebih bijak gitu ya. Paham nggih? Iya. Ada juga yang tanya sama saya kayak gitu. Pak D, biar bagaimanapun beliaunya itu kan kadang ya Pak D, apalagi kadang sepuh. Kalau ngomong pakai bahasa begitu itu terus ya apa? Loh kalau jenengan merasa nggak mampu untuk memahami itu, ya wes loh, jenengan diem aja nggak usah ditinggal ya. Nanti ya tersinggung, ya wes dengarkan aja. Ya jenengan nggak paham kok, dengarkan aja, nggak tahu ngomong apa, wes dengarkan aja. Jenengan nggak berusaha mikir sampai otot keluar semuanya, itu omongan kemana ya, nggak perlu, buat apa ya. Sesuatu yang mempersulit diri kita, sesuatu yang mempersulit lelampahan pasutapanmu itu wis gak usah mbak bernemen-nemen gitu loh. Ya sudah cukup Pak di ngerteni aja, walau orang ini ngomong kayak gini, mana yang jenengan paham ya jenengan ambil, kalau nggak paham ya lepaskan gitu aja. Saya sendiri juga gitu. Males sih ngurungok omongan yang kayak begitu tuh males. Wejangan-wejangan yang model begitu tuh saya males. Ya. Karena saya anggap itu tidak migunani. Bukan salah ya, tidak migunani. Ya karena saya sendiri ya sulit untuk mencerna itu. Dulu ya. Kalau jenengan merasa kesulitan mencerna sabdo peteng dari wejangannya pun kadang sepun jenengan ya sudah ditaruh aja gitu loh. Kecuali kalau beliaunya menjelaskan apa yang dimaksud dengan
asma sejatine urip sing lungu nang telenge dodo, nang tengah alas ketonggo itu yang kayak gimana ya. Terus miber sumurup nang alam Indrokilo lah. Coba suruh nerangkan alam Indroloko itu alam gimana? Bukan Indrokilo ya. Indroloko itu alamnya apa? Alamnya siapa gitu ya. Kalau Hastobroto lah itu juga suruh nerangkan apa itu Hastobroto gitu. Kalau beliaunya bisa nerangkan ya. Tapi kalau beliaunya senyum-senyum tok, terus ngomongnya awakmu durung wayahe, ya siki poa, wis tinggalan ngalih. Udah diguyang banyu tapi ya tinggalan ngalih gitu. Iya. Ya berarti beliaunya sendiri kemungkinan juga nggak paham itu omongan apa gitu loh. Beliaunya cuma ngapalno itu supaya ketok lek gembleger gitu aja ya. Terus nggak usah dibikin ribut. Pasti omongannya gitu. Kalau nggak senyum-senyum terus ngomong sampean durung wayahe. Ya jenengan dereng saking mriki. Apa itu Pak? Ya kamu belum dari sini gitu. Levelitasmu maksudnya belum dari sini ya. Ya mungkin itu alasan beliaunya aja. Beliaunya paham bener sama omongan itu apa enggak? Ya beliaunya itu dunung apa sadar dengan apa yang beliaunya ucapkan juga nggak ngerti oh kita. Ya sudah lah, biarkan aja nggak usah diambil pusing gitu loh ya. Yang penting jenengan cari sabdo-sabdo panuntun yang jenengan bisa pahami itu apa kan gitu loh. Nah itu yang namanya satrio wicaksono. Nggak usah dipakai emosi. Soalnya banyak kadang nom yang ngomong sama saya berkeluh kesah itu. Emosi siniku yang merasa dipameri. Nah itu. Iya Pak De, saya itu koyo dipameri ambil omongan sing koyo ngono iku. Seakan-akan perjalanan saya itu masih kurang sangat-sangat jauh gitu loh Pak De. Karena saya ditembaki sudah paham omongan yang kayak begini, sudah paham pun jangan kayak begini. Lah bahasanya itu yang kayak gitu-gitu itu Pak De lainnya kan. Saya jengkel, saya suruh nerangkan, ya hantamannya selalu seperti itu. Kalau nggak senyum-senyum, terus bilangnya katanya saya belum dari situ. Awakmu durung teko kene, awakmu durung sampai teko kene. Ya. Awakmu sih perlu belajar meneh. Lah ini kan saya seperti kayak di ece-ece gitu Pak De gitu lah. Ya sudah ya. Katanya jenengan nyuwun wicaksono nyuwun panguwasa. Ya nyengkirin tumindak ingkang luput. Kalau jenengan kepancing omongan seperti itu sampai emosi kan ya berarti masuk dalam kategori keluputan itu ya. Ngapain? Ya dengarkan aja. Kalau saya dulu nggak paham, mesti anggap radio yang potensinya rusak. Ya, gembresek gitu loh ya. Radio potensinya rusak gimana lah gembresek gitu nggak karuan ya. Ya. Jadi nggak usah diambil pusing gitu, nggak usah dibuat emosi. Apalagi jenengan merasa dipameri atau disombongi atau direndahkan yang nggak perlu lah. Jenengan punya pikiran atau perasaan yang kayak begitu ya. Buat kadang nom saya di luar sana yang masih sering ya kadang sepunya itu ngomong kayak begitu ya. Sikapnya mungkin bisa nyontoh saya dulu ya. Ya sudah, ambil sikap bijaksana aja. Kalau jenengan nggak paham terus mau gimana? Jenengan tanya ya dijawab kayak begitu terus gimana? Ya ngomong aja. Ya wis mbah gitu. Mungkin pun ya saya tak belajar lagi untuk memahami wejangan-wejangan itu. Nah, gitu aja. Ya, ya kan? Jadi nggak usah dibikin wah. Bedegel omongan kayak begitu. Iya. Kalau jenengan nggak tahan gitu, jenengan akan terpancing sendiri. Seakan-akan apa yang jenengan lakukan selama ini lampah laku jenengan ya, konco laku jenengan ya. Itu kayak dimentahkan gitu loh dengan omongan-omongan yang model kayak begitu ya. Ya, gitu ya. Ya. Jadi jenengan perlu ingat baik-baik bahwa memang di dalam wejangannya ya Kanjeng Romo Sejati di kitabnya itu ada yang semacam itu.
ada sabdo panuntun, wejangan sabdo panuntun atau wejangan sabdo peteng ya. Bukan itu salah, dua-duanya itu benar. Ya mungkin karena jenengan nggak paham ya, jadi semuanya itu kelihatan sangat carut marut gitu ya. Paham ya? Salam Rahayu, ya. Salam Nusantara dan salam persaudaraan.